Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita update saham Bank Mandiri ya teman-teman. Ini berkaitan dengan video sebelumnya ya, yang ada yang protes kenapa prediksi dividennya nggak sesuai ya. Jadi memang untuk prediksi dividen itu berbeda-beda teman-teman ya. Karena di video sebelumnya itu saya tampilkan yang dari CNBC ya. Jadi ini ya di tanggal 5 Maret nih ya. Ada 4 perusahaan big bank ya yang akan menggelar RUPS di bulan Maret. BRI, BNI, Bank Mandiri. Kemudian BRI RUPS Jumat 1 Maret kemarin sudah menyetujui ya, berarti penggunaan laba bersih 80%, dividen nilai tersebut dengan 319 rupiah. Secara nominal jumlah dividen bagi tahun ini lebih tinggi ya. Bank BNI 280, Bank Mandiri 7 Maret. Tim riset CNBC memperkirakan dividen Mandiri 280 per lembar ya. Di sini juga diperkuat dengan data ini. Jadi ini masih ada bintangnya nih ya, BCA Bank Mandiri ini merupakan perkiraan dan belum resmi dari perusahaan, karena kalau dari perusahaan kan harus nunggu RUPS ya. Nah, kalau kita lihat di IPS-nya ini kan Bank Mandiri memang naik teman-teman ya, dari 441 ke 590. Kalau dari DPR-nya ini 60%, maka seharusnya lebih tinggi. 590 kali 60%. Ya, seharusnya nih ya 354. Nih. Dibagi 7025. Jadi masih 5% ya, masih tinggi. Tapi ini masih perkiraan ya. Kalau Bank BRI bisa 80%, coba biasanya berapa BRI ini? Oh, BRI memang 80% rata-rata ya. 85 ini 80%. Bank Mandiri rata-rata 60%. Jadi kemungkinan ya 60% ya, sekitar berapa tadi? Kalau di yield kan 5%. Nah, ini kan lebih rendah dari tahun lalu ya, karena tahun lalu ini kan belum stock split ya. Tahun ini sudah stock split di tanggal 3 April ya, 1:2. Jadi kalau teman-teman beli saham BRI ini sebelum stock split, tanggal 3 April ya. Jadi sebelum stock split nih ya, tanggal 3 April teman-teman beli, misalnya beli 100 lot gitu ya, maka sekarang sudah punya 200 lot. Nah, 200 lot berarti dividennya juga lebih besar teman-teman. Artinya berarti dividennya 2 kali lipat ya. Jadi 590 kali 60%, 354 kali misalnya 200 lot kali 100. Jadi dividennya jadi 7 juta ya. Tapi kalau secara yield ya
mungkin naiknya nggak terlalu signifikan ya, karena modalnya juga hampir sama lah ya. Karena 100 lot sebelum ini ya, sebelum stock split itu kan harganya hampir sama dengan 200 lot setelah stock split ya, asal belum naik loh ya sahamnya. Tapi kalau sahamnya sudah naik ya, itu berarti ini apa, capital gainnya juga naik. Jadi secara fundamental ini memang bagus ya, PBV-nya juga masih 2,5, PR-nya 11. Ini dibandingkan dengan BRI ya, PBV-nya sudah 2,98, PR-nya 15. BNI, nah, ini paling murah nih ya, 1,4, PR-nya 10. BCA berapa? Paling tinggi ya. Ini hampir sama dengan BRI ya. Nah, kalau beli di harga ini apakah masih kemahalan ya? Kalau kita lihat dari chart memang ini sudah mulai turun teman-teman. Dari harga 7.250 sekarang tinggal 7.025. Nah, ini koreksinya turun, ini mungkin masih lanjut koreksi ya. Ini kita lihat dividennya itu tanggal mungkin sekitar akhir Maret ya. Kita tunggu RUPS-nya, nanti kalau RUPS-nya sudah pasti dengan dividen jumlahnya berapa, biasanya ini akan naik lagi ya. Dengan dividen yang sekitar mungkin 3-5% ini menarik ya Bank Mandiri ini ya. Kalau teman-teman hold 1 tahun aja ini udah naiknya lumayan ini ya, dari 4862 ya, 7.025 dikurangi 4862 dibagi 4862, wih, naiknya 44% Bank Mandiri, gila. Bener nggak ini coba? 7.025 dikurangi 4862 dibagi 4862. Iya betul teman-teman, 44% nih cuan lebar nih yang pegang Bank Mandiri di harga 4862 ya. Apalagi kalau 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu aja di 3656 ini udah besar banget ya, sempat di 1860 ya. Jadi saat krisis COVID ini kemarin koreksinya tajam ini Bank Mandiri. Ini kalau yang punya duit mungkin udah diserok di bawah ini ya, ini udah cuannya berlipat-lipat nih ya. 7025 dibagi 1860, 3,7 kali lipat ya. Jadi kalau teman-teman beli di harga ini 1860 ini 1 miliar, sekarang sudah jadi 3,7 miliar dalam waktu 2020-2024 dalam waktu 4 tahun. Ini worth it banget ya. Kita cek secara teknikal ya, Bank Mandiri apakah ini ada potensi untuk mantul nih teman-teman. Dia penurunannya sudah mulai terbatas ya, di sekitar 7.000 sampai 6.800. Tapi ada potensi untuk naik. Mungkin nanti nunggu hasil RUPS. Kalau hasil RUPS ternyata bagus, misalnya DPR-nya 60% atau bahkan lebih, yaitu pasti ini sahamnya akan naik. MACD kurang bagus ya, agak turun, dan stokastik
Ya, stokastiknya ada potensi untuk naik. Cuma ini sell ya, karena dia tembus MA20. Jadi teman-teman perlu waspada, tapi selama masih di atas 5.900 ini Bank Mandiri masih bagus. Ini tapi rekomendasinya strong buy semua. Jadi menurut saya ini Bank Mandiri, kalau teman-teman belum masuk, bisa masuk ya teman-teman. Pegang saham bank itu tenang ya, nggak usah mikirin naik turunnya saham. Dalam jangka panjang kita tetap naik. Seperti kemarin krisis itu kan turunnya tajam nih ya. Turun tajam krisis ini dari 3.700 ke 1.800 ya. Hampir 50% tahun 2020. Tapi tahun 2022 itu udah lebih tinggi ya, 2 tahun lebih tinggi. Kalau BCA 1 tahun udah lebih tinggi lagi ya. BRI juga lebih tinggi lagi 1 tahun. Ini kalau Bank Mandiri agak lambat, tapi 2024 dia melejit ya, sampai tinggi banget. Itu karena respon terhadap stock split itu bagus ya. Kalau BCA itu udah stock splitnya berapa kali lipat. Secara PBV itu masih menarik ini Bank Mandiri ini. Oh, kemarin banyak yang jualan ya. Oh ya, sempat naik kemudian turun. Ini kemarin banyak yang jualan. Transaksinya hariannya juga besar banget nih, 651 miliar. Jadi kalau teman-teman punya dana di bawah itu udah menarik. Gak perlu bingung untuk mencairkan ya. Beda kalau turnovernya mungkin cuma 1 miliar 2 miliar, karena namanya big bank ya. Ini saham-saham kapitalnya besar ya. Jadi tenang aja lah. Kalau ada apa-apa pasti di backup oleh pemerintah ya. Nggak mungkin ini. Kayak BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI itu pasti di backup oleh pemerintah. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Bank Mandiri ini ya, sekaligus untuk ralat atau tambahan ya, video tambahan terhadap prediksi dividen Bank Mandiri. Kalau ini pakai prediksi IPS-nya, kalau yang di video sebelumnya itu pakai berita dari riset CNBC ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.